Selamat pagi, jumpa kembali dengan Perjalanan Semesta di acara Sapaan Inspirasi Pagi dengan saya Doni Setiawan. Hari ini Senin Pon 26 Juli 2021, kita akan melanjutkan inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita. Hari Minggu tanggal 25, karena sudah ada sapaan sabda pada ibadah minggu, sehingga perjalanan semesta tidak hadir. Nah, hari ini kita akan kembali, saudara-saudara. Semoga kita semua dalam keadaan baik, penuh dengan harapan, damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Baik, sebelum kita menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab dan merefleksikannya, mari kita bersyukur pada Tuhan sekaligus memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah, mengalir, memenuhi kehidupan kami. Di sepanjang waktu, perjalanan kehidupan yang kami lalui, yang kami alami, dan yang senantiasa kami imani akan tetap selama-lamanya. Pagi ini, di hari yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, tanggung jawab yang baru, kami hendak membuka hari ini dengan menghayati sabda Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salah satu bacaan leksionari hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Itu yang menjadi bacaan. Tetapi tidak semua akan saya baca, akan kita baca. Tetapi ada beberapa bagian yang akan menjadi dasar dalam refleksi pagi ini. Ayat 10 sampai ayat yang ke 13. Demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan, kemudian merefleksikan dan menjadikannya pedoman kehidupan dalam keseharian. Amin. Ya, saudara, tentang kelimpahan dan kekurangan. Inilah tema refleksi kita di pagi ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekitar tahun 1997 kali 96, pada peristiwa tinju akbar pada waktu itu antara Evander Holyfield dengan Mike Tyson. Di situ ketika penonton Indonesia melihat pertandingan itu sudah punya tendensi, karena kedua petinju itu berbeda keyakinan. Nah, biasa orang Indonesia dan para pendengar Perjalanan Semesta mungkin juga mengiyakan, membela dengan tendensi tertentu. Dan salah satu yang menarik bagi saya adalah pada waktu itu di celana Evander Holyfield ada salah satu kutipan nats Alkitab. Dan serta merta banyak orang yang mengaku warga gereja membela dan mendoakan Evander Holyfield supaya menang, dan mendoakan Mike Tyson supaya kalah. Nah, itu yang terjadi karena memang
semua tergantung dari cara berpikir kita. Nah, pagi ini bukan soal itu yang menjadi bagian refleksi, tapi juga tentang pola pikir, yaitu tentang kelimpahan dan kekurangan. Ketika kita mendengar kelimpahan dan kekurangan, maka di situ kita akan berpikir tentang harta. Di situ kemudian kita juga akan berpikir tentang bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin, karena dalam pikiran banyak orang, tidak semua, yang dimaksud kelimpahan adalah seberapa harta yang ada. Namun pagi ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk berpikir bahwa kelimpahan bukan soal harta yang ditumpuk, soal berapa nominal angka yang bisa dihitung, bukan juga soal seberapa aset, tapi kelimpahan adalah seberapa yang mampu dibagikan. Ketika ada orang berbagi, lalu orang berpikir, wah kamu kan sudah kaya. Nah, itu juga salah persepsi, salah pikir. Meskipun banyak orang juga, atau tidak sedikit orang yang melakukan demikian. Jadi ketika orang berbagi, sebenarnya yang paling tepat adalah dia sudah memiliki pola pikir berkelimpahan, sudah memiliki cara beriman yang berkelimpahan. Karena apa? Seberapapun banyak harta dalam soal kelimpahan harta, kalau pola pikirnya miskin, kalau pola pikirnya belum berkelimpahan, mustahil dia akan berbagi. Juga soal yang lain, soal waktu, tenaga, pikiran, dan banyak hal. Bahkan hanya kalau saya mau mengatakan dalam refleksi ini, kelimpahan itu juga soal kepedulian. Jadi saya tidak baper saudara-saudara, tetapi saya memperhatikan di channel ini untuk sekedar like atau menjempoli itu, cara berpikir berkelimpahan juga masih sangat minim. Kemudian yang kedua, meninggalkan jejak yang saling berbagi berkat. Jadi saudara-saudara yang mengikuti channel saya, yang sudah subscriber atau yang belum, bisa melihat berapa yang mau terlihat berbagi, berkelimpahan, meninggalkan jejak baik, saling mendukung. Nah, Paulus mengajak kita semua melalui suratnya kepada Filipi, aku tahu yang namanya kelimpahan, aku tahu yang namanya kekurangan, aku tahu seberapa kenyang, seberapa aku lapar. Karena apa? Paulus menempatkan segala sesuatunya dalam pemeliharaan Tuhan, bukan dalam ukuran dirinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sangat jelas sekali yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tentang kekurangan dan kelimpahan pagi ini, mari kita bercermin, nggak usah melihat yang lain. Saudara-saudara juga boleh mengkonter saya melalui kolom komentar nanti. Itu pun kalau punya pikiran berkelimpahan, ya monggo kita diskusi, kita merefleksikan. Apakah memang selama ini kita berpikir bahwa kelimpahan hanya soal kelebihan, soal sesuatu yang terlihat? Kalau memang itu, ya, mari kita bertobat, saudara. Kelimpahan dan kekurangan adalah cara berpikir. Sekaya apapun orang, baik waktu, tenaga, kepandaian, dan harta, tapi kalau cara berpikirnya miskin, mustahil akan berbagi. Tetapi semiskin apapun dalam ukuran sosial masyarakat orang, tetapi kalau cara berpikirnya berkelimpahan, maka dia akan selalu berbagi. Nah, perjalanan semesta hari ini mengajak kita berhenti sejenak untuk menghayati oase kehidupan dan menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan dengan cara pandang yang berbeda, dengan refleksi iman yang berbeda, yaitu cara melihat kekurangan dan kelimpahan bukan sekedar dari yang terlihat, tetapi berangkat dari cara berpikir. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Perjalanan kehidupan kami terus dan terus Engkau tuntun, dan
Kami melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Di tengah dan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang kami jumpai. Ada suka, ada duka, ada terang, ada gelap, ada tawa, ada tangis. Dan saat ini kami semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami selalu memohon Tuhan memberkati kami, memampukan kami, menguatkan, meneguhkan, dan menjadikan kami senantiasa berpikir bahagia atas segala yang kami alami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Oh iya, jangan lupa untuk tetap berbagi, memberikan apresiasi, dan sekali lagi istilah saya ubah, silahkan untuk meninggalkan jejak baik di channel ini sehingga channel ini berkembang. Kita bangun bersama-sama untuk menjadi jalan berkat bagi siapa saja, semakin banyak orang yang terjangkau. Tuhan memberkati. Bye bye.